Malaysia dah jauh tinggalkan negara-negara maju macam Jerman dan Australia dalam Negara kamu lebih maju dari negara lain, lebih aman ya. Kami gelak satu dunia. SDM Medan kecanduan besi. Nggak kebayang gimana keadaan kota Medan di masa depan. Makin hari makin banyak aja orang yang kecanduan nyolong besi di sana. YouTuber Indonesia ni terang-terangan menghina negara Malaysia. Lelaki ni memang kurang hajar gila. Memang kurang hajar. Aku akan Teman-teman bakal lihat medsos kalian dalam beberapa hari ke depan akan dipenuhi oleh propaganda Malaysia. Yang pertama udah pasti muji-muji Malaysia, udah pasti lah. Terus yang kedua harus nempel nih, muji-muji Malaysia terus ngata-ngatain Indonesia. Masuk nih. Dua ini jadi satu. Kalau lu lihat sumber dananya ternyata sama. Sumber dananya dari gengnya Charlie Chaplin, kedua dari George Soros, jadi satu tubuh sama cendol 5 ons. Nah yang ketiga seru, ternyata pakai duit oligarki lokal. Koyak para sahabat, Kokori dengan Benik para sahabat, mereka mengatakan bahwasanya Malaysia membayar buzzer-buzzer oligarki lokal katanya. Katanya Benik ini dihujat sama netizen Malaysia dan juga para fakta-fakta yang sebenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang netizen Konoha para sahabat, bahkan YouTuber terkenal dekat Indonesia. Mereka itu yang dulunya memburuk-burukkan Malaysia ketika dibalas dengan fakta, dan mereka itu sekarang malah mengira kita ini yang mengungkap fakta yang sebenarnya para sahabat, kemajuan Malaysia, infrastruktur yang bagus dan juga ekonomi juga yang tertata oleh pemerintahannya para sahabat, dan masyarakat yang sejahtera. Ketika kita membandingkan dengan keadaan ekonomi yang dekat Indonesia yang dan rakyat yang tidak sejahtera, malah dikiranya kita ini dibayar oleh buzzer-buzzer daripada Malaysia. Karena orang yang memburuk-burukkan negara Malaysia para sahabat, kita sebagai orang yang menganggap Malaysia negara kedua tempat mencari rezeki para sahabat, kita tak terima, kita akan membalas dengan fakta, dengan kenyataan. Dan mereka itu koyak para sahabat. Dulu Kokori bahkan dengan terang-terangan mengatakan kalian ini dibayar buzzer-buzzer Malaysia, oligarki lokal macam itu. Sekarang si Benik para sahabat, aduh kalau aku cerita tentang si Benik ini memang kata kakak jantung pisang. Statement Benik ini peling-plang macam itu. Dulu mengatakan mata uang rupiah ini melemah, itu Indonesia untung banget, dan sekarang kok malah mengatakan rugi macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran, seperti halnya Wan Winur juga yang suka memburuk-burukkan Malaysia, kita balas dengan fakta para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. SDM Medan kecanduan besi. Nggak kebayang gimana keadaan kota Medan di masa depan. Makin hari makin banyak aja orang yang kecanduan nyolong besi di sana. Mau besi itu berasal dari fasilitas publik atau milik pribadi orang lain, kalau lengah sedikit dijamin pasti hilang tuh besi. Jangankan pagar besi yang diam, truk yang lagi jalan aja batangan besinya disikat sama NPC di sana. Entah mereka kecanduan apa sehingga ketika melihat besi mereka seperti melihat batangan emas yang diturunkan dari langit. Yah, mungkin di masa depan besi di Medan akan menjadi langka, dan mungkin yang tersisa dari kota ini cuma beton sama kayu lapuk. Untuk orang Medan, kota lu gimana? Sehat? Peran Malaysia di Indonesia sama Malaysia guys. Benik mulai koyak para sahabat. Malaysia bakal masuk dan udah masuk sebetulnya dari 3 pintu nih di Indonesia. Dari jalur pertahanan, propaganda, sama dari sosial. Teman-teman bakal lihat medsos kalian dalam beberapa hari ke depan akan dipenuhi oleh propaganda Malaysia. Yang pertama udah pasti muji-muji Malaysia, udah pasti lah. Terus yang kedua
harus nempel nih, muji-muji Malaysia terus ngata-ngatain. Bukan ngata-ngatain Benek, membuka masuk fakta. nih. Dua ini jadi satu. Kalau lu lihat sumber dana. ternyata sama. Sumber dananya dari gengnya Charlie Chaplin. Chaplin. Kedua, dari George George Soros. Soros. Jadi satu tubuh sama cendol 5 ons. Nah yang ketiga seru. Ternyata pakai duit oligarki lokal. Oligarki lokal. Jadi oligarki lokal hebat juga, udah ketemu lah pintu masuknya buat pakai tangan orang lokal ya, tapi bisa pakai tangan orang asing juga nih. Seru nih. Bukan bahas tentang biskuit, tapi gue bahas tentang pentingnya dan mudahnya mencuci otak rakyat Indonesia. Makanya sampai detik ini juga masih banyak orang Indonesia yang nggak paham kenapa Indonesia harus join BOP, kenapa harus join BOP. Yang kedua, ya sebetulnya orang Indonesia ini yang membantu Palestina, guys. Dan mereka nggak bisa terima fakta itu. Terima fakta katanya. Kenapa nggak bisa? Karena mereka sudah dicuci otak. Malaysia dah jauh tinggalkan negara-negara maju macam Jerman dan Australia dalam ranking global. TV Malaysia ini Benek. Boleh korang teka dalam kategori apa? Bukan ranking ekonomi, bukan juga pelancongan, tetapi ranking keamanan dan kestabilan dunia. Dalam laporan yang menilai 163 negara pada tahun 2025, beberapa kuasa besar dunia berada jauh di belakang. Amerika Syarikat berada di tangga ke-128, Ini fakta, Benik. India di kedudukan ke-116 dan China di tangga ke-88. Malaysia pula macam mana? Percaya atau tak, kita berada di kedudukan ke-13 dunia. Satu kedudukan yang agak mengejutkan bagi sebuah negara yang masih membangun. Lebih menarik, Malaysia juga merupakan antara negara paling pelbagai di dunia yang menjuarai ranking tersebut. Dengan pelbagai kaum, budaya dan agama hidup bersama di negara ini, kebanyakan negara yang berada di kedudukan lebih tinggi dalam senarai tersebut adalah negara kecil, masyarakat tidak berbilang kaum atau negara Eropah yang makmur. Namun begitu, Malaysia masih mampu berada di hadapan banyak negara kaya dan maju. Ia adalah antara satu-satunya negara membangun dan berbilang kaum dan agama yang berjaya berada hampir di puncak senarai tersebut. Friends of MCMC, demi keselamatan dunia cyber kita. Negara kamu lebih maju dari negara lain, lebih aman ya. Kami gelak satu dunia ya. Lebih maju dari Jerman, lebih aman dari Australia ya. Warga kamu saja ya senang mencuri benda-benda remeh ya macam ini. Nanti pula Ya. orang Indonesia Pokok Kokori. hiasan, Bukan orang tanaman Malaysia. hias ya di pinggir-pinggir jalan. Nah, milik bandaraya atau milik publik atau milik warga awam ya, milik pribadi orang pun dicuri ya. Nah, negara kamu terkenal negara pengguna dada yang terbanyak di ASEAN ya. Negara pengedar dada juga Kokori ini ya. tak ada habis-habis. Koyak Penjual para dada di kawasan di rantau ASEAN paling teruk. Nah, kamu nak kowar-kowar negara kamu paling aman bla 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 bla. Tengok ini. Di mana di Germany, di Australia ada orang curi pokok hiasan ya, tanaman bunga. Gelak kita ya. Kalian ini MC ini Kementerian Informasi atau Kementerian Propaganda rezim Anwar Ibrahim ya. Tertawa kita yang nonton ini. Di Malaysia, pendidikan itu nomor satu. Tapi yang bikin mereka beda bukan cuma pintarnya, tapi juga Beradab. beradab. Di Itu yang sana, paling sejak penting. kecil, siswa sudah dibiasakan dengan nilai sopan santun. Jadi bukan cuma nilai akademik. Bukan cuma itu, banyak sekolah juga menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab lewat kegiatan sehari-hari. Dari tepat waktu sampai kerja sama tim, efeknya berasa saat mereka beranjak dewasa. Contohnya seperti nyetir di jalan. Tidak ada yang kebut-kebutan, mereka antri serta jarang ada horn di jalan. Jadi mereka nggak cuma diajarin jadi pintar, dan ini yang jarang disadari. Ketika pendidikan dan adab berjalan bareng, hasilnya bukan cuma lulusan yang cerdas, tapi juga dihargai dimanapun mereka berada. Menurut kamu, apakah ini indikasi Malaysia termasuk negara maju? Komen di bawah ya. Malaysia, pendidikan itu nomor satu. Tapi yang bikin mereka beda bukan cuma pintarnya, tapi juga beradab. Negara Kokori lagi. hak istimewa membeda-bedakan warga negaranya berdasarkan kaum, agama, aliran. Kok dipuji-puji setinggi langit dan surga. Memang kenyataannya Kokori. Tanyain mereka itu, kalau nggak ada hak istimewa
ya, masuk ke universitas bisa nggak dengan nilai murni, bersaing dengan yang lain-lainnya berdasarkan prestasi dan nilai sendiri, ya. Jangan harap kerajaan kasih mereka jalur VVIP, ya. Kokori, kokori. Yang lainnya jalur jalan biasa, ya. Kalian ini tiap hari puja-puji yang bagus-bagusnya doang ditunjuk-tunjukkan. Yang bagus patut kita contoh. Banyaklah warga sana yang melanggar undang-undang, yang nggak tertib, ya, yang ugal-ugalan di jalan. Ya saking kalian nggak konten kan, yang miskin-miskin juga banyak, ya. Tak Yang berselingkuh, tak sebanyak yang di jadi Indonesia, Kokori, warga kalau luar itu kemiskinan banyak di Malaysia. sana, ya. Nggak kalian konten kan. 2026 nggak bisa lagi propaganda, Mas. Ya ada dola AI, ada AI itu kita bisa tanya. Kemarin kamu gaduh dengan yang AI. malu sendiri nanti. YouTuber Indonesia ni terang-terangan menghina negara Malaysia. Lelaki ni memang kurang hajar gila. Memang kurang hajar. Aku akan tunjuk apa benda yang dia buat lepas ni. Okay. Sebenarnya banter in football ni normal lah. Tak kisahlah kelab football ke, countries ke. Okay. Kita nak membahan Indonesia, Indonesia nak bahan kita bila kita kalah, itu normal. Dia jadi tak normal, dia jadi kurang hajar bila dah cross the line lah. Bila menggunakan isu-isu perkauman, term-term yang kurang, term-term perkauman macam meledash, hama kuning ni kau tengok ni. Panggil beruk lah, monyet lah kan. Itu namanya dah cross the line. Wan Win Nur. Memang selalu aku dapat. DM meledash ni biasa aku dapat. Selalunya aku memang tak layan pun. Okey, sebab aku tahu kebanyakannya mereka tak sekolah. Tak sekolah. Jadi tak cukup pandai lah. So aku biarkan je lah. Tapi bila engkau seorang YouTuber yang ada influence yang sangat-sangat banyak, okey, subscribers kau banyak, views kau banyak, tapi kau buat benda-benda macam ni, ini tak Betul. cantik bro. Ini namanya memang kurang hajar. So apa yang YouTuber ni buat, hari-hari dia post video, okey, lagi-lagi kalau ada game Malaysia ke, game Indonesia ke, tapi dia akan menggunakan peluang sehabis baik untuk menghina Malaysia lah. Tak kisahlah dari segi perkataan, dari segi penulisan, dari segi gambar. Kau tengok gambar kat atas tu. Memang kurang ajar lah Wan Win Nur ni. Memang, dia ni. So video-video aku memang banyak dia guna pakai lah. Memang senang lah kerja dia ni. Dia save video, dia buat reaction. Dia buat reaction, dia cakap lah benda-benda apa yang dia nak cakap sambil-sambil dia memanggil-manggil Malaysia dengan nama-nama tertentu. Memang kurang ajar Wan Win Nur itu. Bang, bunyi-bunyi yang tak sedap untuk kita dengar. Bukan aku seorang je kena, ramai lagi content creator Malaysia lain yang dia guna juga dalam video dia. Dan kau tengok ni, dia siap buat fitnah weh. Macam dalam video ni, video solehan gelak kan. Okay, video solehan gelak, tapi sebenarnya video ni solehan gelak benda lain. Solehan tak silap, tak tahulah dia gelakkan Chelsea ke, Arsenal ke, Liverpool ke, tapi dia tukar, dia letak scoreline Malaysia Vietnam tu seolah-olah solehan ni gelakkan Malaysia. Okay, sampai tahap macam tu sekali kau nak buat duit. Banyak lagi sebenarnya content creator Malaysia yang lain dia pakai dalam video dia. Okay, salah satunya Jom United pun ada juga. Korang boleh komen lah, korang boleh tag Solehan, tag Jom United dalam video ni supaya kita boleh ramai-ramai report account ni, ramai-ramai do something lah, bagi apa awareness dekat Wan Win Nur. audience kita yang benda ni salah. Lagi-lagi Jom United lah, sebab Jom United dengan aku, kita orang tahu, kita orang ni banyak audience Indonesia. So kita orang kena bagi tahu dekat orang-orang Indonesia, benda ni tak betul weh. Benda ni kurang hajar weh. Ini dia punya nama YouTube, korang boleh tengok. Kanal Bola Win Wan Nur, entah apa ke benda dah nama. Konten-konten dia korang boleh tengok, memang banyak muka aku je. Senang hidup dia. Aku bagi tahu kat engkau sebab aku tahu dia memang akan tengok video ni sebab dia save video aku kan. Aku akan bagi tahu engkau kalau engkau orang Islam, aku nak bagi tahu apa yang kau buat ni satu pun aku tak halal. Video-video aku yang kau guna satu pun aku tak halalkan bro. Dekat akhirat nanti kau nak merangkak ke, kau nak apa, pandai-pandai engkau lah. Kalau engkau bukan Islam, aku just nak bagi tahu benda ni memang salah. Benda ni memang I don't agree, I don't respect at all. Okay, inilah masalah dia. Sebab kadang-kadang bila aku bagi tahu fan-fan Indonesia, ramai je content creator Indonesia yang menghina Malaysia. Diorang tak percaya. Ini aku tunjuk bukti terang-terang dekat korang. Ini memang menghina secara terang-terangan. Dekat title pun dia nak hina, dekat description pun dia nak hina, dalam video pun dia nak hina. Cuba kau cari dekat aku content creator Malaysia yang ada views banyak, yang ada follower banyak, yang buat benda sampah macam ni. Cuba kau cari kat aku, cuba kau komen.
mana username dia. Okay? Sebab benda ni memang salah lah. Dia sebenarnya kalau aku betul lah nak cari, aku tahu memang banyak lagi, memang bersepah lagi akaun-akaun Indonesia yang menggunakan negara kita, menghina negara kita untuk mendapatkan view, untuk mendapatkan konten. Contohnya Hippo Academy ni lah, kau tengok cerita pasal Malay Dash. Bayangkan subscriber ada 300,000, dia punya description bukan main cantik lagi. Kita nak cover geopolitik apa ke benda. Last-last cerita pasal Malay Dash. Apa kejadah? Okay, aku rasa memang banyak lagi akaun YouTube yang macam ni, cuma aku malas nak tengok. Aku just nak memberi peringatan kepada semua, jangan buat benda ni. Benda ni memang betul-betul kurang ajar. Bayangin, pas beli gas melon ke warung depan, Di negara kamu kita disuruh yang scan mata sama sesungguhnya, sidik jari yang harus dulu, kita kritik. kayak agen rahasia mau masuk berangkas. Yap, ide kelewat canggih ini beneran dilempar sama Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, buat nutupin kebocoran subsidi LPG 3 kg. Emang sih datanya lumayan bikin nyesek. Dari jatah 8,6 juta metrik ton dari negara, yang beneran dibutuhin warga miskin tuh aslinya cuma sekitar 5,4 juta metrik ton. Sisanya entah lari ke dapur siapa. Tapi ya kali solusinya harus repot pakai alat biometrik segala. Di Indonesia ini ada jutaan pangkalan sampai warung kelontong kecil di dalam gang yang jualan gas melon. Terus negara mau ngongkosin beli alat scan retina buat ditaruh di tiap warung. Nanti anggaran buat pengadaan mesinnya malah lebih boncos dari nilai subsidi yang mau dihemat. Share biar lebih banyak. Terima laporan yang sangat mengerikan. Ternyata duit negara ini cuma tersisa sekitar 18 billion dollar lagi guys. Itu rupiahnya sekitaran 300-an triliun. Lu bayangin cuma tersisa 300 triliun. Dan negara ini terkenal sebagai negara yang korup dan boros. Soalnya tiap tahun negara ini bakar duit 40 triliun. Jadi belanja negaranya ini 40 triliun, 40 triliun, 40 triliun setiap tahun dibakar. Ya buat belanja negara. Padahal duit kas mereka sekarang tinggal sisa 300 triliun. Ini bener-bener bodoh guys. Sayang banget. Dan teman-teman kalau lu dari negara tersebut, lu harus speak up sama pemerintah lu, sama negara lu. Karena kalau enggak ya negara lu bakal bubar, kolaps. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya para sahabat, si Benik dengan Kokori memang koyak para sahabat. Mereka dulu kalau Kokori ya para sahabat, mereka itu memang membuka fakta yang tak sesuai, yang tak selaras yang ada dengan Malaysia macam itu para sahabat. Mereka itu seolah-olah memang oknum yang memang tak suka kepada Malaysia, memang yang koyak hati macam itu, busuk hati. Daripada dulu mungkin 2 tahun yang lepas lah para sahabat, Kokori ini tak ada henti-henti sampai sekarang. Dan sebenarnya si Benik ini dulu memang mereka itu membuka mata Indonesia, bahwasanya si Benik ini berbicara dengan fakta para sahabat, bahwasanya harga BBM, harga minyak dekat Malaysia lebih murah berbanding di negara kita. Kita ini masih bergantung impor kepada negara jiran kita Malaysia dengan Singapura macam itu. Sedangkan minyak kita dijual mentah-mentah dan dibeli balik setelah disuling. Itu konten-konten Benik dan juga tentang rumah sakit di Malaysia para sahabat. Entah kenapa si Benik ini tiba-tiba mereka malah tak terima dengan fakta macam itu. Bahwasanya Malaysia itu tak tahulah si Benik ini koyak, apakah mereka ada percintaan ke dengan orang Malaysia dulu. Lepas itu mereka diputusin, lepas itu sakit hati dan koyak. Mereka itu kontennya di YouTube para sahabat malah berbalik fakta macam itu. Mereka malah membuat Malaysia akan ketar-ketir, ringgit akan down macam itu. Sebenarnya mata uang kita yang semakin bulan, semakin tahun yang makin turun para sahabat. Nilai kadar nilai tukarnya macam itu. Sedangkan sekarang malah seolah-olah ketika dikecam, dihujat oleh netizen Malaysia sendiri, diberikan dengan fakta juga para TKI pekerja yang ada dekat Malaysia, para konten-konten kreator yang juga yang suka berjalan ke Malaysia para sahabat, diberikan dengan fakta, malah mereka mengatakan Malaysia membayar buzzer-buzzer, Malaysia membayar oligarki lokal macam itu. Mereka membayar para konten kreator untuk memburuk-burukkan negara Indonesia macam itu. Dari segi mana yang diburuk-burukkan? Kita ini mengangkat fakta agar sampai ke lapangan macam itu, agar sampai ke pemerintah, agar diperbaiki. Kita mengkritik macam itu. Dan sebagai
pedomannya, apa salahnya kalau yang benda yang baik di Malaysia itu diambil macam itu, dicontoh macam itu para sahabat. Bukan kita nak memburukkan negara kita sendiri, tetapi Malaysia para sahabat dengan oknum-oknum Konoha seperti Wan Winor, Kokori dipukul habis-habisan setiap hari para sahabat. Kita sebagai pekerja menganggap negara Malaysia negara kedua tempat mencari rezeki para sahabat. Tak terima kita. Kita harus membuka dengan fakta. Macam itu para sahabat. Tetapi sebenarnya yang koyak dengan Kokori para sahabat, dengan fakta-fakta yang sebenar. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.